Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Topik kita kali ini adalah mengenai minyak gemuk. Pengertian minyak gemuk. Minyak gemuk atau grease merupakan bahan pelumas yang berwujud semi padat atau semi solid. Formulasinya adalah pelumas cair tambah pengental tambah aditif sama dengan minyak gemuk. Pelumas cair adalah minyak pelumas mineral, minyak pelumas sintetis, atau minyak nabati. Sementara itu pengental atau thickener, bukan thinner ya, yang digunakan adalah sabun metalik atau metallic soap berwujud garam dari asam lemak yang dapat beremulsi atau bergabung tapi tidak bercampur dengan pelumas cair tersebut. Tanah liat aktif atau aktif clay juga dapat digunakan sebagai pengental. Karakteristik utama minyak gemuk adalah memiliki viskositas awal yang sangat besar pada mulanya. Namun, jikalau mengalami tegangan geser, maka viskositasnya akan menurun hingga nilainya mendekati viskositas pelumas cairnya. Setelah tegangan geser ditiadakan, maka viskositasnya kembali meningkat. Sifat perubahan viskositas seperti ini disebut thixotropi. Karena viskositas awalnya yang besar, minyak gemuk yang belum digunakan bersifat liat dan licin sehingga tidak tumpah, namun lengket setelah dioleskan ke bagian yang bergesek. Saat terjadi gesekan, minyak gemuk akan mengencer hingga menjadi mirip dengan minyak pelumas cair. Meskipun sudah mengencer, minyak gemuk tetap lengket pada tempatnya semula dan tidak tumpah. Justru karena itu, minyak gemuk dapat digunakan sebagai lapisan pelindung terhadap kontaminasi zat pengotor. Yang menjadi tanda tanya sekarang adalah apa beda penggunaan minyak pelumas atau oli dengan minyak gemuk? Jawabannya adalah sebagai berikut. Minyak gemuk sebaiknya digunakan jika kegiatan perawatan tidak dapat atau sulit dilakukan secara berkala. 2. Tidak boleh ada tumpahan minyak pelumas di sekitar daerah kerja. 3. Daerah kerja memerlukan perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Sementara itu, minyak pelumas biasa atau oli biasanya digunakan jika daerah di mana terjadi gesekan memiliki temperatur kerja yang tinggi. Karena kemampuan minyak pelumas bisa mendinginkan jauh lebih besar daripada minyak gemuk. Sekarang kita bicarakan mengenai historis minyak gemuk. Sejak tahun 2400 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah menggunakan bahan pelumas mirip minyak gemuk berupa minyak dan air untuk mengurangi gesekan, misalnya pada pemindahan patung-patung. Berkat penggunaan bahan pelumas ini, patung-patung tersebut dapat dipindahkan dengan lebih mudah dan memungkinkan benda-benda besar lainnya dapat dipindahkan dengan cara yang sama. Pada awal tahun ke-1400 sebelum Masehi, bangsa Hittite yang menjadi saingan bangsa Mesir kuno diperkirakan telah mampu menghasilkan minyak gemuk pertama, yakni berupa campuran batu kapur dan lemak hewan. Minyak gemuk ini digunakan untuk melumasi as atau poros atau gandar kereta perang yang menjadi senjata favorit kedua bangsa tersebut pada saat itu. Pada tahun 1845, minyak gemuk digunakan campuran minyak mineral, lemak hewan, dan kapur.
yang ditemukan di Amerika Serikat, yang kemudian disebut minyak gemuk kalsium. 8 tahun berikutnya, minyak gemuk sodium yang merupakan campuran lemak sapi dan sodium ditemukan di Inggris. Pada tahun 1942, minyak gemuk litium ditemukan dan dipakai sebagai minyak gemuk multifungsi. Tahun 1962, minyak gemuk aluminium yang dipakai untuk pekerjaan bertemperatur tinggi ditemukan. Penggunaan minyak gemuk di Indonesia juga sudah sejak lama, yaitu untuk melumasi sumbu atau poros pedati yang ditarik dengan kerbau atau lembu. Begitu juga poros delman atau sado yang ditarik dengan kuda. Pedati, delman atau sado adalah alat transportasi tradisional bangsa Indonesia. Sekarang kita bicarakan mengenai komponen daripada minyak gemuk. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa komponen minyak gemuk adalah minyak pelumas, pengental, dan aditif. Komposisinya adalah 70-85% minyak pelumas, 3-30% pengental, dan aditif sekitar 10%. Sekarang kita bicarakan mengenai minyak gemuk saja. Minyak pelumas atau sering disebut minyak dasar atau base oil memiliki persentase terbesar dalam pembuatan minyak gemuk. Minyak dasar yang biasa dipakai adalah minyak pelumas mineral yang lazim dipilih sebagai bahan utama pembuatan minyak gemuk dan dapat digunakan pada hampir semua penggunaan industri. Yang kedua, minyak pelumas sintetis sebagai bahan utama pembuatan minyak gemuk yang mampu bekerja lebih baik pada temperatur ekstrim, yaitu pada temperatur tinggi maupun pada temperatur rendah, dibandingkan dengan minyak gemuk yang minyak dasarnya minyak pelumas mineral. Yang ketiga, minyak nabati, tapi masih belum dimanfaatkan hingga saat ini karena masih diperlukan studi dan perlakuan-perlakuan untuk meningkatkan kualitas sehingga bisa tahan lama. Kemudian kita bicarakan mengenai pengental atau thickener, bukan thinner ya. Fungsi pengental adalah untuk memberikan sifat sangat kental atau padat pada struktur semifluida. Pengental terutama berasal dari sabun metalik atau metallic soap seperti lithium, aluminium, sodium, dan lain-lain. Bahan ini banyak dipilih karena drop point yang tinggi dan sifat pembebanan yang baik. Selain bahan sabun juga digunakan bahan bukan sabun, non-soap, seperti bentonit dan silika aerogel. Bahan bukan sabun dipilih untuk membuat minyak gemuk yang tahan beroperasi dengan kondisi kerja khusus, seperti temperatur tinggi. Namun meskipun tersusun atas bahan pengental yang mampu bertahan pada temperatur tinggi, minyak gemuk yang bekerja pada temperatur demikian harus sering diganti, sebab minyak dasarnya menjadi lebih cepat teroksidasi, sehingga minyak gemuk mengencer. Tanah liat aktif atau aktif clay merupakan pengental non-soap. Kemudian bahan aditif. Bahan aditif digunakan untuk memperbaiki sifat atau menambah sifat tertentu pada minyak gemuk. Minyak gemuk yang didapat di pasaran biasanya sudah bercampur dengan aditif tertentu. Meskipun demikian, ada juga bahan aditif yang dijual secara terpisah yang memungkinkan para pengguna untuk membuat minyak gemuk dengan dosis yang sesuai dengan keinginan. Bahan aditif yang biasa digunakan adalah molybdenum disulfida atau MOS2, asam sebasik, dibutyl sebakid atau DBS, dan sebagainya.
Jenis-jenis minyak gemuk. Minyak gemuk terdiri atas beberapa jenis menurut campuran yang dikandungnya. Campuran-campuran tersebut dipilih berdasarkan sifat-sifat mekanis yang dihasilkannya. Maka berdasarkan sifat-sifat mekanis ini, penggunaan minyak gemuk dapat ditentukan. Misalnya minyak gemuk A untuk pemakaian umum, minyak gemuk B untuk temperatur tertentu, dan seterusnya. Secara garis besar, minyak gemuk dibagi dua, yaitu minyak gemuk yang mengandung sabun dan minyak gemuk yang tidak mengandung sabun atau non-soap. Minyak gemuk yang mengandung sabun antara lain adalah kalsium soap grease, sodium soap grease, lithium soap grease, aluminium soap grease, mixed soap grease, complex soap grease. Nah, ini kita bicarakan strukturnya satu persatu. Kalsium soap grease tahan air dan bertekstur seperti mentega. Dropping point 90 sampai 100 derajat Celcius. Struktur distabilkan oleh air yang berjumlah 0,5 sampai 1,3%. Temperatur pemakaian 50 sampai 60 derajat Celcius. Jika berlebih, air berkurang dan struktur sabun melemah hingga terpecah menjadi air dan minyak. Semakin tinggi dropping point, maka temperatur pemakaian semakin tinggi. Untuk membentuk kembali struktur sabunnya, jika sudah pecah, diperlukan stabilisator selain air. Kemudian sodium soap grease. Serat pada strukturnya dipengaruhi lemak yang dikandung sabun. Kemudian dropping point kurang dari 150 derajat Celcius, namun kadang-kadang dapat mencapai 200 derajat Celcius. Kelarutan sabunnya tinggi sehingga tidak tahan air. Selanjutnya lithium soap grease, bertekstur halus atau sedikit kasar. Dropping point mencapai 190 derajat Celcius. Temperatur pemakaian termasuk yang tertinggi untuk minyak gemuk yang mengandung satu jenis sabun saja. Tahan air, stabil, dan dapat dicampur dengan lebih banyak jenis minyak dibanding minyak gemuk yang mengandung sabun lainnya. Kemudian termasuk multifungsi. Selanjutnya aluminium soap grease, tekstur tembus cahaya dan halus. Dropping point 90 derajat Celcius dan cenderung menjadi karet pada temperatur tinggi. Terbuat dari minyak viskus tinggi dan kadang-kadang dicampur dengan polimer. Tahan air, berbau, dan lengket. Cocok dipakai pada roda gigi dan chassis, namun tidak pada bantalan atau bearing. Selanjutnya mixed soap grease, mengandung lebih dari satu jenis sabun untuk satu produk minyak gemuk, misalnya sodium dan kalsium. Salah satu sabun menjadi dominan dan menentukan karakteristik umum minyak gemuk tersebut. Sementara sabun lainnya memperbaiki strukturnya. Kemudian dibuat untuk memperbaiki struktur dan sifat mekanis minyak gemuk tersebut dengan menggunakan beberapa jenis sabun yang berbeda. Kompleks soap grease berupa sabun yang dicampur garam inorganik, misalnya sabun kalsium asetat. Tahan air, dropping point 200 sampai 300 derajat Celcius. Minyak gemuk yang tidak mengandung sabun atau non-soap terbagi dua menurut kegunaannya, yaitu kegunaan industri, misalnya minyak gemuk yang mengandung bentonit, silika, dan turunan bahan organik. Minyak gemuk ini memiliki temperatur kerja yang tinggi, sifat mekanis yang stabil, tahan terhadap air, dan sebagainya. Meskipun demikian, minyak gemuk jenis ini kurang laku di pasaran. Kemudian yang kedua, kegunaan khusus, misalnya terbuat dari unsur-unsur pewarna seperti indanterene dan phthalocyanine.
yang dicampur dengan fluida sintetis seperti diester dan silikon sehingga mahal untuk diperoleh. Temperatur kerjanya berkisar antara 75 derajat Celcius hingga lebih dari 320 derajat Celcius. Standarisasi minyak gemuk. Standar minyak gemuk ASTM D4950 Standard Classification and Specification for Automotive Greases dikembangkan melalui kolaborasi American Society for Testing of Materials atau ASTM, National Lubricating Grease Institute atau NLGI, dan Society of Automotive Engineers atau SAE. Standar tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan pada tahun 1989 oleh ASTM. Pada standar tersebut terdapat kode LA untuk pelumas chasis pembebanan menengah dan LB untuk pelumas chasis pembebanan tinggi. GA, GB, dan GC untuk wheel bearing, masing-masing untuk pembebanan rendah, menengah, dan tinggi. Nilai yang terdapat pada standar-standar tersebut ditetapkan oleh NLGI yang bernama NLGI Consistency Number. Berdasarkan standar di atas, SAE menerbitkan SAE 1310 Automotive Lubricating Greases, sementara International Standard Organization atau ISO menerbitkan ISO 67439 Lubricants, Industrial Oils, and Related Products Class L Classification Part 9 Family X of Greases pada tahun 1987. ISO 67439 menjelaskan spesifikasi minyak gemuk yang dipakai pada peralatan berat, komponen mesin, kendaraan, dan lain-lain. Baik ISO 67439 maupun SAE 1310 menggunakan bilangan NLGI untuk menentukan nilainya. Bilangan NLGI itu ada 9 macam, yaitu pertama triple 0, 0, 0, 0, double 0, 0, 0, single 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 9. Dan ini dibedakan dari penetrasi yang terjadi terhadap minyak gemuk tersebut pada temperatur 25 Celcius dan dikalikan dengan 1/10 mm. Jadi sebagai contoh NLGI number 000, maka penetrasi pada 25 Celcius adalah sama dengan 48,5 sampai 47,5 mm. Tampilannya adalah seperti fluida. Kemudian konsistensinya dengan makanan adalah cooking oil, minyak masak. Kemudian contoh lain lagi adalah NLGI number 6. Ini yang paling keras, ya, di mana penetrasinya pada 12 Celcius sama dengan 8,5 sampai 11,5 mm dan penampilannya adalah sangat keras. Ini sebagai contoh konsistensi dengan makanan adalah cheddar cheese. Sabun atau soap. Sabun adalah bahan pengental yang terbentuk melalui reaksi penyabunan atau saponifikasi antara asam lemak dan alkali.
Asam lemak dapat berasal dari lemak hewan ataupun dari minyak nabati. Alkali yang dapat digunakan seperti aluminium, kalsium, litium, dan sodium. Sabun terbentuk ketika asam lemak di rantai panjang bereaksi dengan basa logam sehingga menghasilkan senyawa garam logam yang polar. Molekul polar pada gemuk sabun membentuk jaringan berserat yang menahan minyak pelumas. Pada minyak gemuk yang menggunakan sabun sebagai bahan pengental akan terjadi perubahan bentuk jika mengalami peningkatan temperatur yang tinggi. Minyak gemuk tersebut menjadi mudah mencair pada peningkatan temperatur yang tinggi. Thickening agent pada minyak gemuk yang paling sering digunakan dari golongan sabun adalah litium dan kalsium. Kedua thickening agent ini digunakan mengingat rendahnya tingkat keracunan dan aplikasi yang luas untuk industri tanpa adanya efek berbahaya yang ditimbulkan selama beberapa dekade. Terdapat dua jenis sabun, yaitu sabun konvensional dan sabun kompleks. Sabun konvensional merupakan sabun yang terbentuk dari reaksi logam alkali atau alkali tanah dengan asam lemak. Sabun kompleks untuk minyak gemuk mengandung lebih dari 1 garam alkali. Dengan kombinasi tersebut, maka struktur sabun menjadi lebih kompleks sehingga bisa menghasilkan minyak gemuk dengan dropping point dan surface temperature yang lebih tinggi daripada minyak gemuk sabun konvensional. Minyak gemuk dengan sabun kompleks ini memiliki kinerja yang lebih baik dengan adanya peningkatan tersebut. Struktur sabun kompleks dapat dikaji dengan melihat fiber structure seperti pada sabun konvensional. Penambahan complexing agent dapat mengubah struktur fiber thickening agent yang berimbas pada karakteristik minyak gemuk. Semakin panjang dan rapat struktur serabut yang diperoleh, maka kemampuan untuk bereaksi dan pembentukan ulang dengan struktur serabut yang berdekatan menjadi lebih reaktif. Imbas dari hal tersebut adalah peningkatan nilai konsistensi dan dropping point yang didapat akan semakin tinggi karena perlu energi yang lebih besar untuk dapat menguraikan struktur serabut tersebut. Kemudian bukan non-sabun atau non-soap. Thickening agent bukan sabun atau non-soap merupakan bahan pengental yang sama sekali tidak menggunakan asam lemak dan alkali sebagai pengental atau thickening agent. Bahan pengental ini biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Penggunaan minyak gemuk yang berasal dari bahan bukan sabun atau non-soap sebagai pengental tidak akan menghasilkan minyak gemuk yang mudah mencair. Bila perubahan temperatur yang terjadi terlalu tinggi, maka minyak gemuk hanya akan menjadi lembek atau lunak, tidak akan sampai mencair sehingga tetap berada pada posisinya semula. Minyak gemuk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan pengental bukan sabun akan lebih mampu memberikan pelumasan pada mesin-mesin dengan baik. Beberapa contoh bahan pengental bukan sabun yaitu poliurea, dan organoclay. Demikian materi yang saya sajikan kali ini. Tolong di subscribe, klik like atau suka, dan share kepada teman-temannya. Dan kalau perlu di komen. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.